santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama kitab filsafat Islam yang berjudul At-Turath wa Tajdid karya Dr. Hasan Hanafi. Di kesempatan kali ini kita membahas halaman 29 Al-Iktifa Adzati lil Jadid, ya. Kecukupan diri dengan yang baru. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif hadal kitab wal Ustaz Dr. Hasan Hanafi. Kemudian Al-Fatihah juga untuk pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Juga untuk guru kita masing-masing, mu'alif Kutub Alladzi Ta'alamna, dan guru-guru kita. Semoga kita semua yang masih hidup mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, rezekinya lancar, antara yang mendahului kita mendapatkan tempat layak di sisi Allah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholiyah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Al-iktifa'u dzatiyyu. Perasaan cukup diri. Self-sufficient, ya. Lil jadid. Li-nya ini pada aja, untuk, ya. Di literalnya adalah untuk, tapi maksudnya kepada yang baru. Perasaan cukup diri dengan kebaruan. Maksudnya adalah kebaruan dari tradisi lain. Tradisi lainnya maksudnya adalah utamanya Eropa Barat, ya. Jadi Hasan Hanafi di sini mengkritik orang-orang yang merasa cukup dengan yang baru dari luar, gitu. Kemarin di pertemuan yang lalu yang kita bahas kan orang-orang yang merasa cukup dengan tradisi, ya. Udahlah, tradisi saja. Ini satu kelompok. Di mana kelompok ini menolak kebaruan. Nah, sekarang Hanafi ini mengkritik pihak yang terlalu cukup diri dengan hal-hal yang baru. Jadi berkiblatnya pada tradisi eksternal yang luar. Oke. Ini berarti saya masih belum 100% sehat ini. Oke. Wadzalika, yang dimaksud dengan perasaan cukup dengan kebaruan itu, yakni maksudnya adalah annat turatsal qadima, bahwa tradisi lama internal, ya, laki matalahu fi dzatihi, tidak ada nilainya pada dirinya, kahoyatin au wasilatin, baik sebagai ghoyah tujuan, au wasilatin atau sebagai sarana. Orang yang merasa cukup dengan yang baru dari luar itu punya kecenderungan untuk melihat tradisi lama sendiri secara negatif, ya. Underestimate, meremehkannya. Bagi mereka tradisi lama itu nggak ada nilainya.
nggak ada gunanya. Kalau di Indonesia, contohnya siapa ya? Kalau lama itu STA dulu ya, Sultan Takdir Alih Sahbada. Itu almarhum beliau pemikir besar. Tapi beliau kalau di Indonesia ya, itu menganggap kita ngapain memuja-muja Singosari, Majapahit, Sriwijaya gitu. Bagi mereka itu hal-hal yang nggak ada gunanya. Kalau di Mesir, orang yang termasuk melihat dengan cara pandang ini adalah Toha Hussein. Toha Hussein itu orang yang buta, tapi cerdas sekali, pintar sekali. Mungkin dia jadi salah satu inspirasinya Gus Dur ya. Karena beliau saat itu walaupun buta ya, posisinya itu bisa menjadi menteri pendidikan. Nah, beliau sangat westernis, berkiblat pada barat sekali. Jadi bagi dia, tradisi Mesir itu seharusnya berkiblatnya kepada masyarakat Mediterania, bagian dari masyarakat Mediterania. Laut Mediterania, laut tengah ya. Laut Tengah benar ya, Laut Tengah. Jadi bersama-sama memiliki Laut Mediterania, artinya bagian dengan orang-orang Eropa. Nah itu juga sama, Toha Hussein cenderung sinis terhadap tradisi lama. Ya. Nah di Indonesia juga sama tadi. Bagi mereka tradisi lama itu laki mata lahu fidatihi, gak ono manfaate. Ngapain baca apa misalnya? Ngapain baca Fathul Qorib misalnya? Ngapain baca Ihya Ulumuddin misalnya gitu? Ngapain baca itu bagian laki mata lahu fidati? Agak ngeledek ya. Walayah tawi ala ayyi unsurin min anasir at-taqon. Mereka juga menganggap bahwa tradisi layah tawi ala unsurin min anasir at-taqon tidak berisi satupun unsur kemajuan. Tradisi itu ya kalau kita terjerambat pada tradisi ya kita nggak akan maju-maju gitu namanya gitu. Wa bi annahu bahwasanya tradisi itu juz'un min tarikhit takhalluf, bagian dari sejarah kemunduran au ahadi madhahirihi, atau salah satu penampakan dari kemunduran. Tradisi itu dekaden, bukan hal yang regresif, bukan hal yang progresif. Hidup ini maju bro, gitu kan. Ikan aja nggak pernah mundur, masa kita lebih pintar dari manusia, dari ikan kok jalannya mundur, gitu. Maju, takut tuh. Ya sekarang bisa perhatiin ikan deh, ada nggak ikan yang kayak nggak ada mundur? Makanya orang-orang China itu meyakini kalian agar hoki biarlah ikan, karena ikan tuh jalannya maju. Iya. Gak gini loh mas, gak gini. Coba kalau kucing kan dikagetin masih mundur kan, gitu kan. Kalau ikan enggak dia diem iya tapi gak akan mundur ya. Diem iya tapi jalannya. Nah tradisi menurut orang-orang yang tadi ya westernis atau eksternalis ya, terlalu memuja yang lama, yang baru, maaf, itu menganggap ya nggak ada unsur kebaruannya, dan ini adalah bagian dari kemunduran. Ini kata-kata ini nanti mudah untuk dikritik sebenarnya ya, karena begini, kalau mau mengkritiknya gampang sebenarnya. Apakah nih dia mau laki mata lahuli lidati? Apakah tradisi lama sama sekali tidak ada nilainya? Kan kita perlu skeptis ya dengan pernyataan itu. Kalau tidak ada nilainya, nilai itu kan ada dua.
Saya pernah ajarin seperti itu. Nilai itu kan ada gini. Nilai itu kan ada intrinsik atau ekstrinsik ya. Ekstrinsik. Saya pernah ajarin kalian deh soal ini. Intrinsik itu adalah nilai yang dimiliki sesuatu itu sebagai dirinya, bukan sebagai hal yang lain. Pak manusia itu punya nilai intrinsik ya. Kalian masing-masing, kita semua itu bernilai pada diri kita. Minimal kalau kata Islamnya adalah kita khalifatullah fil ardi, ya kan? Kita punya nilai pada diri. Dan kita juga punya nilai ekstrinsik, nilai yang lain di luar diri kita, yaitu apa ya? Misalnya Mas Dayat sekarang jadi lurah pondok, itu kan ada nilai ekstrinsik selain nilai intrinsik. Dia punya kemampuan untuk memimpin dan kemudian dibutuhkan nih, kita perlu lurah baru. Ya, dia bermanfaat untuk yang lain, ekstrinsik. Nah, tradisi lama persoalannya ini kalau kita mau kritik balik orang-orang yang terlalu memuja kebaruan ya, apakah tradisi sama sekali tidak mempunyai nilai intrinsik? Kok ragu saya? Minimal ekstrinsik deh. Kenyataannya ekstrinsiknya banyak loh ya. Baik yang orang yang menggunakan tradisi dengan baik maupun untuk tujuan yang buruk. Contoh, tradisi yang digunakan untuk hal yang buruk ya. Kasusnya Ahok, masih ingat nggak? Ahok jatuh gara-gara apa? Gara-gara musuh-musuhnya menggunakan nilai ekstrinsik dari tradisi itu. Bahwa ini ada banyak orang non-muslim ngomong tentang agama, kemudian tentang agama Islam, dan kemudian seolah-olah mendiskreditkan ayat ya. Ayat itu kemudian nanti dianggap mendiskreditkan para ulama, tambah lagi mendiskreditkan umat Islam. Gitu kan. Artinya tradisi itu ada nilai intrinsik nih, bisa dimainkan oleh orang yang benar apapun nggak yang benar. Nah itu tadi yang contoh. Nah di titik ini sebenarnya mudah sekali untuk mengkritik balik orang-orang yang terlalu memuja kebaruan dan membenci tradisi lama. Kemudian tadi, apakah tradisi itu bagian dari tarikh takhalluf, kemunduran? Kalau orang-orang pebaru itu kan biasanya mengkritik tradisi itu kan dianggapnya gini. Tradisi yang hidup sekarang kita itu adalah tradisi Islam di era kemundurannya. Era keemasan tradisi Islam itu kan era Abbasiyah ya, ketika ilmu-ilmu bermunculan. Sementara tradisi yang sampai ke Indonesia itu kan tradisi yang bukan lagi para mu'alif dalam pengertian menggagas satu gagasan baru, tapi orang-orang yang hanya melakukan komentar, syarah, hasyiah, benar nggak? Kan gitu kan? Misalnya begini, contoh yang paling gampang lah. Saya pernah cerita kalian juga. Di Indonesia banyak kita belajar ilmu kalam atau tauhid Asy'ariyah. Tapi di pesantren nyaris kita tidak membaca Al-Ibanah, ya kan? Maqalat Islamin, Al-Luma, nggak baca itu. Nggak membaca buku langsung tulisannya Syekh Imam Al-Asy'ari, ya kan? Yang dibaca apa? Ya catatan-catatan setelahnya. Umul Barohin dianggap udah paling tinggi tuh, ya kan? Umul Barohin. Itu sudah melewatin jauh betul. Itu sebagai contoh. Kenapa? Ya karena sebenarnya kan puncak keilmuannya ya di eranya Imam Asy'ari itu. Tapi yang kita pelajari itu udah mulai syarah.
Imam Syafi'i coba. Kita belajar di pesantren apa? Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Nanti dianggapnya kalau di pesantren yang paling tinggi apa? Fathul Wahab kan? Iya. Apa ada ya? Bidayatul Mujtahid tadi yang penelitiannya di Bidayatul Mujtahid pas siapa? Nah, Bidayatul Mujtahid itu hanya dipelajari di beberapa pesantren yang cenderung modernis saja. Sudah dipelajari di pesantren umum. Dan itu pun juga titik. Ingin saya katakan, kita mengaku Syafi'iyah, tapi tidak mempelajari al-um, ar-risalah, sebagai contoh itu, tidak bersentuhan dengan itu. Kita tidak bersentuhan. Nah, itu makanya kaum modernis bilang kita itu mempelajari tradisi yang mana itu produk fase-fase yang takhalluf, mundur gitu. Tapi pertanyaannya, apakah keseluruhan tradisi itu juz'un min tarikh takhalluf? Enggak. Ya kan? Contoh misalnya apa? Tadi Bidayatul Mujtahid tradisi kita. Itu dasar. Mukhtasar ad-Dururi fil usul punya Ibnu Rushd itu juga dasar. Usul fikih yang kita miliki itu tuh dahsyat gitu. Ya. Salah satu kontribusi filosofis dari umat Islam itu ya usul fikih. Ya. Saya kemarin tuh saya baca bukunya Rescher, Nicholas Rescher tentang philosophical dialektik. Dia mengungkapkan tentang philosophical principle, gitu. Prinsip-prinsip filsafat umum. Itu tapi sebelumnya itu saya baca bukunya Ad-Dinani, Al-Qawaid Al-Falsafiyah Al-Amah li Falsafah Al-Islamiyah. Itu dahsyat sekali. Kalau selama ini kita di pesantren belajar qawaid fikhiyah ya, kayak asbah wa nadhair misalnya, kalian sudah hatam pasti. Itu di filsafat ada, Mas. Qawaid falsafiyah. Sepertinya di Sadra diajarkan seperti itu. Saya menerjemahkan bukunya Ad-Dinani itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah itu dahsyat sekali, Mas. Tradisi bukanlah murni produk sejarah yang dekaden. Ada hal-hal yang dahsyat di dalamnya. Di sini banyak murid-murid sarjana dari para badida, ada berapa orang? Jangan ngomong sarjana, nggak enak sama Mas Haji. Siapa? Cak Nur itu kan sering merujuk pada buku The Venture of Islam. Siapa namanya? Penulisnya dulu lupa namanya. The Venture of Islam. Itu beliau penulis buku itu menyatakan bahwa Islam is too modern for its time lah ya. Bahwa Islam itu terlalu modern untuk zamannya. Itu makanya kenapa setelah Khulafaur Rasyidin aja kan jatuh bangun ya. Dari 4 Khulafaur Rasyidin yang meninggal dunia wajar cuma 1, 3 meninggalnya dibunuh. Kan? Setelah itu kerajaan. Karena too modern. Itu artinya apa? Tradisi Islam, tradisi lama kita, itu too modern. Yang ngomong too modern bukan orang Islam. Bukan orang Arab. Ya, tapi orang Eropa. Siapa Mas? The Venture of Islam siapa? Hodgson siapa? Bukan. Saya lupa namanya. Bukan. The Venture of Islam. Hodgson ya? Hodgson betul. Marcel Hodgson. Ya. Itu beliau The Venture of Islam itu sangat mengapresiasi Islam. Artinya tradisi Islam itu keren. Nah ini orang yang melihat
tradisi lama, dalam hal ini utamanya tradisi Islam sebagai juz'un min tarikh takhalluf, sangat mudah untuk dikritik. Oke. Kaum westernis atau eksternalis tadi juga mengatakan wa annal irtibato bihi, bahwa berhubungan atau berinteraksi, berelasi dengan tradisi lama itu naun minal ihtirab, sebentuk keterasingan, alienasi. Ihtirab itu bahasa kerennya alienasi, terasing. Terasing dari apa? Dari realitas. Kenapa? Karena bersembunyi di balik ketiaknya tradisi lama. Kalau kita terlalu menurut mereka ya, kalau kita terlalu intensif berinteraksi dengan tradisi lama, maka kita akan terasing dengan kenyataan kekinian. Ya saya sering cerita kalian bahwa hal-hal yang kekinian itu kerap nggak ada jawabannya di kitab kuning, ya kan? Makanya dulu tuh Basul Basail itu seringkali tawakuf. Tahu istilah tawakuf ya? Itu tawakuf itu tidak ada putusan sampai batas almarhumlah Kiai Sahal Mahfud itu kemudian beliau tegas. Kita itu fuqaha, ya. Kita itu ulama. Di belakang kita ada umat yang bertanya ke kita. Kalau pertanyaan itu kita jawab masih tawakuf, masih belum ada jawabannya, gimana mereka? Gitu loh. Jadi harus ada harus ada jawaban bagi pertanyaan yang lama. Nah, ini sebenarnya yang saya barusan ungkapkan itu di satu sisi adalah jawaban untuk orang-orang yang terlalu mengagungkan yang baru dan menolak yang lama. Ya. Tapi di sisi lain yang ingin saya katakan tadi adalah bahwa memang kalau kita mengacu pada tradisi lama saja, ya kerap kali kita tawakuf mas. Gak bisa ngasih kesimpulan. Misalnya begini, child free, ya. Boleh nggak? Sekarang apa? Banyak anak muda, ini kalian sebagian milenial, sebagian Gen Z mungkin ya, itu nggak mau nikah, mas. Nggak mau nikah. Kalaupun nikah, nggak mau punya anak. Ya kan? Banyak kayak gitu. Ya sebagian kumpul kebo akhirnya. Kohibitasi. Itu istilah. Saya ketemu kemarin itu, kohibitasi kumpul kebo. Itu sekarang terjadi gitu. Nah, kalau itu masih bisa dijawab lah ya. Tapi kalau tadi nggak mau nikah, kemudian nikahnya sama robot yang saya cerita kalian. Iya gue. Ya. Kemudian kayak berbagai hal lah. Orang pengen mendapatkan generasi unggul, maka kemudian dilakukan rekayasa DNA, bahkan melakukan cloning. Cloning itu seperti apa? Belum, saya kok nggak yakin itu udah dipikirkan oleh ulama lama, ya, belum dipikirkan. Nah itu tadi. Kalau kita hanya fokus dengan tradisi lama, kata orang-orang yang terlalu mengagumi dan memuja kebaruan, itu mereka akan gagap menghadapi kekinian. Bingung, ya piye anak mudanya ini. Itu ya. Wa naqsun fis sajaah. Al-irtibat bi turos al-qadim itu juga naksun fis sajaah, kurang berani, pengecut. Kalau terlalu berinteraksi dengan tradisi, kata kaum modernis tadi, itu maka kita akan jadi pengecut menghadapi kekinian. Kenapa? Karena dikit-dikit harus nyari
Ibarohe opo? Kalau di pesantren itu kan, kita bahas ibarohe opo? Kalau cuma ngomong doang gampang kata dia gitu. Tapi padahal belum tentu ada ibarohnya itu. Istilah ibaroh kalian pasti tahuan ya. Teks yang tertulisnya nggak ada. Akhirnya tadi naksus saja gimana menghadapi persoalan-persoalan yang konkret seperti tadi yang saya utarakan. Sempat ulama-ulama kita itu tawakuf, tidak berani mengungkapkan pendapat hukumnya, keputusan hukumnya, karena tidak ketemu ibarohnya di kitab-kitab klasik. Naksus saja agak berani. Ya kalau kita ngomongin di kemarin lah, sekarang udah dianggap selesai lah tentang kasus apa mas, tambang itu kan. Realitasnya ada tawaran tambang, nggak 100% tawaran sih, masih harus propose juga kan ke negara kita. Itu gimana? Ada di sisi lain ada kebutuhan keuangan, konon institusi besar itu butuh uang besar. Kemudian di sisi yang lainnya adalah dalam hal ini PBNU itu sudah memutuskan bahwa penambangan itu sesuatu yang ya nggak syar'i lah, nggak sesuai dengan tradisi Islam An-Nahdiyah. Kemarin gimana posisinya? Ya banyak yang naksus saja, ya nggak berani ngomong. Tapi biasanya yang nggak berani ngomong ya takut posisinya hilang aja. Bagi yang nggak khawatir hal itu ya hajar aja, nggak masalah. Naksus saja. Mungkin contoh yang paling relevan kenapa berinteraksi dengan tradisi itu kita kurang berani ya apa ya, dikit-dikit ya tadi kita harus maju. Ini gimana dalilnya opo? Tapi kita kalau orang NU sepertinya sih kita nggak terlalu nyari dalil ya. Biasanya yang takut ya, bergerak sebelum ada dalil itu kan justru umat Islam yang sebelah ya. Dalilnya opo gitu kan. Tahlil emang dalilnya apa kan gitu kan. Kita hajar aja. Selamatan apa dalilnya? Nah tadi naksus saja ya. Naksus saja kalau terlalu berpegang. Wa takhalli anil mauqif al-juduri. Kosong ya, sikap terlalu berinteraksi dengan tradisi itu menurut mereka takhalli anil mauqif al-juduri. Kosong dari sikap yang radikal. Kalau kita mengelus-ngelus tradisi, ya radikalitas kita akhirnya berkurang. Dari awal, misalnya kita mau apa fikih kita Syafi'i, tauhid kita Asy'ari, apa tasawuf kita Ghazali misalnya gitu. Ya kita nggak coba giliran mau ngkritik itu kan hilang gitu, nggak berani itu. Itu tiga hal itu saya pribadi ada kegundahan intelektual nih. Tiga hal yang perlu saya kritik sepertinya deh. Itu jauh dari ujung sampai ujung gitu loh. Sampai kemudian kenapa kita pilih tiga itu gitu. Dalam hal beragama Islam Indonesia. Nah, kalau terlalu berpegangan teguh dengan tradisi lama, maka kita akan kehilangan sikap radikal kita. Radikal dalam hal ini bukan radikal teroris ya Mas ya. Juduri itu maksudnya mendasar. Radikal itu harus mendasar. Mengkaji sesuatu itu sampai ke dalam-dalamnya. Itu. Sampai batas kita kemudian ini hal yang nggak perlu dibahas. Gitu. Kalau masih bisa dibahas, ya bahas. Juduri. Seperti tadi kan. Kenapa kita di NU itu mengacu utamanya kepada tiga madhab tadi dalam hal kalam, dalam hal fikih dan tasawuf.
itu mikirnya harus lebih dalam itu. Apa faktor yang mendasari Kiai Hasyim Asy'ari memilih hal itu misalnya? Ya. Apakah ada unsur-unsur murni agama, atau ada unsur politis, atau jangan-jangan ada unsur geografis? Asumsi semua, karena sebagian ada yang menyatakan itu ada unsur geografis, Mas. 3 mazhab itu kan moderat kan, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Itu apa? Karena kita itu secara geografis itu juga terombang-ambing oleh angin. Apa namanya? Kalau Saudi itu rihlatas syita was soif, kita kan juga nungguin angin untuk berlayar kan, dan ngikutin angin. Karena itu kemudian cari yang saddle point. Bisa betul, bisa tidak. Tapi diulik sampai dalam. Juduri. Kalau kita terlalu berpegangan pada tradisi lama, kata orang-orang yang pro-modernis tadi, maka kita akan kehilangan mauqif juduri, sikap yang radikal. Wanisyanun lil bina'il ijtimai, dan melupakan struktur sosial alladzi huwa ifrozum minhu, yang mana struktur sosial itu adalah tempat munculnya tradisi. Kalau kita hanya berfokus pada tradisi lama saja, kata kaum modernis saja, maka kita akan lupa bahwa tradisi itu adalah produk sosial. Ini Hanafi dalam, ini bukan kajian ya, Hanafi ya. Kaum modernis dalam hal ini melihat begini loh. Pikiran, gagasan itu adalah suprastruktur kalau bahasanya Marxis. Ya. Tampilan atas, Mas. Tapi di balik tampilan atas itu ada basis. Kalau kalau Marxis kan basisnya adalah apa? Ekonomi kan. Kalau di sini nggak usah sampai ekonomi lah. Struktur sosial. Kenapa kita misalnya sarungan, ya kan? Pecian, kemudian kenapa hal-hal kayak gitu tuh pasti ada baju koko misalnya gini. Baju koko ini sebenarnya kan baju Cina ya. Tapi dianggapnya ini baju Muslim, ya kan? Ini sesuatu yang tradisi. Coba kalau misalnya kalian Lebaran biasanya kan jarang yang pakai berkerah kan, biasanya pakai kan gini kan. Jadi, nah, ini ada tradisi, itu pasti ada struktur sosial di baliknya. Dan pakaian yang dianggap Muslim di Indonesia itu justru pakaian yang kecina-cinaan. Jadi ada unsur Chinese dalam keberislaman kita. Tapi apa namanya? Sekarang kalau kita ngomongin Cina di Indonesia, China di Indonesia itu Tionghoa atau Tiongkok, orang Tiongkok di Indonesia itu kan relasinya dengan Islam nggak begitu kental kan yang sekarang, karena ini memang sudah generasi beda, ini sudah terpotong. Tapi itu apa namanya yang ingin saya katakan ini adalah tradisi itu adalah anak dari masyarakat. Seperti tadi, kalau kita mengacu pada Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah itu adalah produk dari struktur sosial. Minimal struktur sosial di Mesir lah ya. Kalau jadidnya kan di Mesir. Ya. Mesir seperti apa? Kaul kodimnya di mana? Imam Syafi'i itu di mana? Di Irak ya? Di Baghdad ya? Iya, di Baghdad. Kaul jadidnya di Mesir. Itu perlu ada tinjauan-tinjauan yang lebih mendalam. Nah, menurut orang-orang yang modernis, orang yang terlalu
selalu berinteraksi dengan tradisi dan mengagungkan tradisi itu lupa pada faktor sosial yang melahirkan tradisi itu. Oke. Fihinin, di saat yang sama, annal jadida, bahwa yang baru menurut kaum modernis tadi, ilmiyun alamiyun, sesuatu yang ilmiah dan universal. Yang baru adalah sesuatu yang ilmiah. Sesuatu yang ilmiah pasti universal. Ya, misalnya begini, 1 tambah 1, ya 2. Kalau kita lihat secara matematika ya Mas. Matematika yang mengatakan 1 tambah 1, itu berlaku tidak hanya di Ciganjur ini, tapi juga di Madura, di Bangkalan, di Sumeneb, sama. Ya kan? Sesuatu yang ilmiah itu pasti alamiah, universal. Nah, celakanya pandangan itu diberlakukan pada tradisi baru dari Barat. Apakah, nanti pertanyaannya ya, apakah produk tradisi Barat itu selalu ilmiah? Enggak juga ya. Kita Barat itu kan juga ada kliniknya juga kan. Kayak kita nonton Harry Potter ya kan. Ada Dracula, ada exorcism ya kan. Artinya mereka tidak 100%. Halloween, kemarin Halloween ya. Kan Halloween. Kalau kita ikut-ikutan, apakah itu universal? Seolah-olah kan kita Halloween itu semua ya nih. Kan? Apakah itu tradisi juga yang baru? Dari yang baru Barat maksudnya. Apakah itu ilmiah? Enggak tahu. Apakah itu universal? Enggak. Kita kayak misalnya hantu-hantuan lah. Tradisi mereka hantunya kan Dracula ya. Dracula itu pakai jas, ganteng gitu kan. Di Eropa kira-kira pocong ada nggak Mas? Nggak ada. Tapi di Indonesia ada Dracula nggak? Pada. Emang orang yang orang Kristen yang di itu jadi Dracula enggak juga. Tapi nggak menakutkan kan Mas? Dracula nggak menakutkan. Kue gombel gitu kan? Oh ya vampir. Ya. Nah, vampirnya Eropa dengan vampirnya Cina aja udah beda kan? Jadi sebenarnya itu ya itu sebagai contoh. Hal-hal yang tradisional itu sebenarnya tidak produk luar itu tidak 100% ilmiah dan tidak 100% universal. Apalagi misalnya hal-hal yang dianggap common lah ya, filsafat lah. Ya, contoh nih. Awal tahun 2000-an itu dalam hal filsafat itu sempat booming gagasan tentang postmodernisme, ya kan? Postmodern. Sekarang sudah nggak begitu, nggak tahu deh. Di kampus di filsafat masih diajarin nggak Mas Dayat, Mas Haji? Tapi nggak begitu kuat kan kalau di Paramadina soal postbo kan? Ya, iya. Postbo itu sempat kuat, utamanya kayak di UI itu kuat. Saat saya S2 dulu tuh postbo kuat. Tapi saya nggak tahu sekarang apakah postbo masih kuat atau tidak. Tapi yang ingin saya katakan, apakah postmodernisme sebagai sesuatu yang baru itu ilmiah, universal? Kalau ilmiah ini udah tentu ini ada ya pemikiran filsafat kan bukan ilmu ya, beyond science. Tapi apakah alamiah? Apakah universal? Enggak. Postmo itu kenapa booming di Eropa itu karena mereka sudah bosan dengan modernitas. Ya, dan modernitas memang merusak semacam itu.
Nah, di Indonesia pernah dapat momentumnya. Pospo itu cukup kuat itu tahun 90-an awal 90-an akhir. Menjelang Orde Baru tumbang, Mas. Kenapa? Ada dekonstruksi di situ, ya kan? Ada kritik terhadap modernitas. Oke, karena apa? Karena Orde Baru itu kan cenderungnya modern, maka ditentang. Ya. Oke, tapi secara apakah kita 100% menolak modernitas sebagai wadah di Eropa saat booming-boomingnya postmodern? Kan nggak juga. Mereka menyatakan postmodern karena memang sudah subuh-subuh modern. Dengan ukuran apa? Modernitas itu kan ukurannya paling tidak ketertiban, Mas. Ya. Termanage, rasionalitas. Mereka sudah bosan dengan rasionalitas. Maka kemudian yang muncul adalah irasionalitas seperti tadi saya bilang tentang Harry Potter. Kenapa Harry Potter itu laku, Mas? Karena mereka bosan dengan yang rasional. Iya, mereka sihir itu. Coba Harry Potter kalau sampai ke Indonesia laku sih. Tapi coba kita bikin Harry Potter di Indonesia, laku nggak? Enggak. Karena kita belum sungguh-sungguh modern. Saya kalau ngomongin postmodern ya lucu. Contoh yang apa? Itu loh, Twilight yang jadi vampir ya, serigala ya, yang hidup sekian tahun. Di Indonesia jadi GGS kan, ganteng-ganteng serigala. Se-booming Twilight enggak? Enggak. Di sana booming, di kita enggak. Itu sebagai contoh. Kenapa di sana kayak Harry Potter dan Twilight itu laku, Mas? Ya karena mereka sudah bosan dengan rasionalitas. Nah, kemudian berpikir tentang irasionalitas. Booming, naik. Di Indonesia, irasionalitas masih sangat kuat. Rasionalitas belum begitu kuat di kita. Jadi kalau dicekokin dengan yang irasional, ini keseharian kita. Gitu. Itu contoh bahwa sesuatu yang baru dari luar, itu belum tentu alami. Dan tentu saja belum tentu ilmi. Ya. Belum tentu universal dan belum tentu. Nah, tapi orang-orang modernis menganggapnya apa? Yang baru itu ilmiah dan yang baru itu universal. Yumkinu zar'uhu fi kulli bi'ah, yang mungkin untuk ditanam di mana saja. Tadi, pengen maju apa di Indonesia? Lakukan sesuai yang sudah dilakukan di Barat. Nah itu, bagi orang-orang modernis akhirnya hanya melakukan duplikasi. Wal hakikoh, sesungguhnya, waduh, saya terlalu panjang ya. Wal hakikoh, sebenarnya, anna hadal mauqif, sikap pengagungan pada Barat atau dalam yang baru itu, yakshifu aidon an wujudi fi'atin minan nas, menyingkap keberadaan fi'atin minan nas, sekelompok orang istatoat yang mampu an tuhakiko untuk merealisasikan himalam yasil ilaihi sairu afrodil mujtama, merealisasikan sesuatu yang tidak dicapai oleh mayoritas orang di masyarakat. Min ilmin, dari ilmu, wahamasin, dan semangat, wasyaja'atin, dan keberanian, warohbatin fit taghyir, dan keinginan untuk berubah dan mengubah, wajudriyatin, dan radikalitas atau radikalisme, wanikoin, dan kejernihan. Tadi ya, sikap merasa cukup dengan tradisi baru itu adalah menunjukkan adanya sekelompok elit yang terpelajar, ya. Tapi hanya minoritas, karena mayoritasnya kurang berilmu, kurang ingin berubah, dan juga kurang radikal, kurang jernih berpikirnya. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Nafi, bagus juga nih, ada orang-orang yang modernis tadi. Ya. Walakinnaha, akan tetapi, kelompok yang
modernis itu kita gampang sebut tasbikul ghalibiyatal udma, melampaui mayoritas besar masyarakat bimarohil, melampaui berfase-fase ya, berfase-fase. Mereka terlalu maju, melewati masyarakat luas sampai berfase-fase. Ibaratnya seperti tadi, orang ngomongin postmodern, ngomongin tentang kita jangan terlalu mengagukan irasionalitas, jangan terlalu mengagukan rasionalitas. Kita harus mulai berpikir secara irasional, misalnya gitu. Jangan ngomongin konsensus, kita harus disensus, kan gitu kan? Postmo kan ngomongin kayak gitu. Maju sih, ya kan? Tapi ini terlalu maju bagi masyarakat yang luas, ya. Ya mungkin saya saya tempo hari juga sama. Tasbiku al-afrod al-mujtaba bimarohil, pergi ke satu kawasan, ketemu dengan orang-orang yang dianggap bermasalah, itu tuh kan melampaui orang umum gitu kan. Ibaratnya kalau biasanya kita ngeledekin orang, kopimu kurang kental, ya kan, piknikmu kurang jauh. Nah, kalau saya kejauhan, pikniknya kejauhan gitu kan, kemana-mana gitu. Nah itu melegakan sih, ada sekelompok orang yang sedemikian maju, tapi ini terlalu maju sehingga apa? Tantahi ilal uzlah, berakhir pada keterasingan. Ya, uzlah menyendiri. Ya karena terlalu maju, Mas. Ya wes. Gak bisa ngapa-ngapain. Coba kalian misalnya di Indonesia lah, berfilsafat secara murni itu sesuatu yang sangat sangat elit lah, Mas. Ya. Sangat mewah. Berfilsafat murni di Indonesia itu sangat mewah. Itu mengandaikan kita kayak hidup di zaman Aristoteles saja lah. Jadi tuan tanah, punya budak, udah tinggal mikir kemana-mana gitu. Ya. Indonesia berfilsafat murni itu adalah sesuatu yang mewah. Tadi, kalau ada orang yang murni berfilsafat murni, maka Anda akan terasik. Gitu. Coba misalnya saya kayak tempo hari meneliti tentang apa misalnya metaphysics of science. Kemudian saya mengkaji tentang Humean and anti-Humean. Itu ngomongin apa itu? Disposition. Sekarang yang dikaji oleh orang-orang metafisik itu adalah tentang disposisi. Apakah disposisi itu ada atau tidak? Disposisi itu adalah potensi, Mas, kekuatan. Itu perdebatannya kayak gitu. Bagi orang-orang filsuf murni itu ya di negara maju nggak ada masalah bahas itu. Coba skripsimu bahas itu, Mas Aji, kamu bingung dan kemudian sama dosenmu dilempar, apa gunanya ini semua? Uzlah, iya. Makanya Mas Dayan bagus tuh, saya bilang udah teliti yang mudah dan kemudian jalurnya jelas, pragmatis saja. Karena berfilsafat murni di Indonesia itu tasbiku al-afrod al-mujtama bimarohil, melampaui masyarakat luas berzaman-zaman, terlalu maju, sehingga uzul. Fahiyya ala haqqin min haitsul mabda. Sebenarnya kaum modernis itu benar min haitsul mabda, dari sisi prinsip. Prinsipnya apa? Ingin maju, ingin berilmu, ya kan? Benar. Secara prinsip benar. Tadi bahwa kita harus berpikir jauh, berpikir radikal, berpikir kritis, itu bagus. Tapi apa? Wa ala khotoin min haitsul waqi, tapi keliru secara realitas. Benar secara prinsip,
tapi realitas belum siap untuk itu semua. Gitu. Kerap kali kayak gitu. Kaum modernis kenapa gagal? Di Indonesia, ya contoh misalnya, tadi kita sebut Cak Nur. Cak Nur gagasannya adalah sekularisasi. Itu keren sebenarnya. Tapi kan kemudian Cak Nur merevisi bisa dibilang. Ya. Beliau tidak lagi ngomong tentang sekularisasi. Di akhir hayatnya kan tidak. Ngomongnya masyarakat madani. Ya. Mas Ulil misalnya, dulunya ngomongin Islam liberal. Ya kan? Itu terlalu maju. Akhirnya sekarang ya Ihya Ulumuddin kan, ya, Ghazalian jadi. Tadi secara prinsip bagus. Cak Nur ketika ngomong sekularisasi itu bagus sekali. Apa gagasan sekularisasi? Adalah memprofankan sesuatu yang profan dan mensakralkan sesuatu yang sakral. Itu sekularisasi. Partai politik itu adalah sesuatu yang profan, yang duniawi. Jangan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang ukhrawi, gitu loh. Itu sebagai contoh. Maka dia menyatakan apa? Partai Islam. Islam yes, partai Islam no. Nah, itu gagasannya maju. Secara prinsip benar, tapi secara waki kata. Kenapa kelirunya? Sekularisasi itu dekat dengan sekularisme, ya kan? Walaupun Cak Nur berusaha untuk membedakan dua hal itu. Sekularisme itu kalau di kita masyarakat umat Islam ketika nyebut sekularisme, yang kebayang siapa? Apa? Yang kebayang adalah Turki. Kemal Atatürk, Mas. Kemal Atatürk itu kan melakukan gerakan yang sekuler. Mustafa Kemal Atatürk. Dan sekularisasi ala Mustafa Kemal Atatürk itu kemudian oke lah Turki jadi bagus ya, tapi paling tidak umat Islam kehilangan suatu kerajaan kuat yang besar gitu loh. Jadi gagasan sekularisasi itu memantik luka lama, yaitu apa? Umat Islam kehilangan suatu daulah Islamiyah al-adimah. Itu. Secara prinsip betul, tapi secara realitas salah. Gitu. Mas Ulil ketika ngomong Islam liberal, secara prinsip betul, Mas. Prinsipnya apa? Ya kita perlu gagasan utamanya apa? Kita perlu bebas, ya kan? Dan membebaskan. Bebas berpikir, bebas bertindak, ya kan? Kita kan kalau secara fikih coba, kalau tidak bebas itu tidak punya kewajiban untuk sholat, bukan mukallaf kan? Kita harus hur, ya, hur bebas. Dan membebaskan, artinya kondisi yang buruk itu harus dilepaskan dan orang yang mustad'afin itu harus dibantu. Bagus, secara gagasan, secara umum gagasan. Tapi secara realitas, khata. Ya, gagasan Islam liberal secara realitas itu keliru. Kenapa? Liberalisme itu identik dengan apa, Mas? Kebebasan, oke. Kebebasan individu, ya kan? Liberalisme itu dekat dengan kapitalisme loh, Mas. Liberalisme itu dekat dengan kapitalisme. Kebebasan bukan hanya kebebasan untuk berpikir dan bertindak, tapi kebebasan untuk berdagang dan menguasai. Ya. Jadi liberalisme dekat dengan kapitalisme. Kapitalisme dekat dengan kolonialisme dan imperialisme. Ya kan? Kolonialisme dan imperialisme. Dan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu menyengsarakan kita minimal 350 tahun. Jadi ketika ngomongin Islam liberal itu sebenarnya di bawah sadar kita itu bangkit luka lama bahwa kita pernah dijajah. Itu tadi. Secara prinsip sahih, tapi secara realitas khata. Makanya hati-hati, ini saya pernah ngomong gini di Paramadina. Kita harus hati-hati menggunakan term. Ya.
menggunakan pernyataan. Gagasan yang bagus ketika diwakili dengan satu term yang tidak tepat, itu maka masyarakat hanya akan menyerang term itu, gagasan utamanya hilang. Tadi contohnya Cak Nur dengan sekularisasi dan Mas Belil dan kawan-kawan dengan Islam liberalnya. Oke. Kita lanjut dulu lah. Fatasro'u bi'adatil bina. Ini iadahnya seharusnya dihapus. Fatasro'ul bina'a. Gitu aja ya. Mereka bersegera untuk membangun. Wal qadimu mazala qa'iman ba'du. Sementara tradisi lama masih kuat, berdiri kokoh. Tabni fauqa binyanin muhaddamin. Kelompok modernis itu membangun suatu bangunan fauqa binyanin muhaddamin, di atas bangunan yang sudah busuk, buruk ya, roboh, qaimin, tapi masih berdiri, dunaan tukmilal hadama, tanpa menyempurnakan penghancuran, litu'idal bina'a min jadid, untuk merekonstruksi dari baru. Ini kritik Hanafi terhadap kaum modernis. Mereka menawarkan kebaruan, padahal tradisi itu masih dipegang oleh masyarakat, ya kan? Ini ya taruhlah tradisi adalah sesuatu yang, suatu bangunan yang sudah lapuk lah. Coba kalau kita mau bikin bangunan, kita mau bangun di sini, kan nggak mungkin langsung bangun di atas ya kan? Kalau pengen yang bagus ya, kan idealnya apa? Ya ini robohin dulu, ya kan? Kecuali cuma hanya merenov. Tapi kalau benar-benar mau melakukan pembaruan, yang harus dilakukan adalah takmilul hadam, sempurnakan dulu penghancuran, dekonstruksi dulu. Ini gitu. Kaum modernis itu berupaya untuk langsung mengkonstruksi sesuatu, membangun suatu gagasan, tanpa memperhatikan ada suatu gagasan lain yang masih kuat di dalamnya. Kalau mau membangun sesuatu secara kokoh, maka seharusnya yang dilakukan apa? Hadam dulu. Tafkik, dekonstruksi dulu. Baru selanjutnya, kalau mau rekonstruksi, membangun ulang. Kalau mau konstruksi. Yang penting beresin dulu nih, bersihin dulu. Mau bangun kan, mau ngecat itu kan nggak bisa langsung ngecat, Mas. Benar nggak? Apa yang dilakukan? Kerok dulu nih, amplas kalau bisa. Kalau misalnya ini cembung-cembung, ya kan, nggak bisa langsung dicat. Kerok dulu sampai bersih, baru kemudian dicat. Itu, ya. Kalau langsung ngecat, ya jelek, pasti jelek. Nah, itu yang dilakukan oleh kaum modernis menurut Hanafi. Wahayatus syu'ubi, kehidupan bangsa-bangsa, la tataghayyaru fi lahdatin, tidak berubah seketika. Masyarakat itu tidak langsung berubah. Wala rubbama yastaghriqut taghayyuru ajalan wa ajyalan. Bahkan kemungkinan upaya untuk mengubah masyarakat itu yastaghriqu, membutuhkan ajalan, generasi demi generasi. Gak bisa satu generasi kita ngubah sesuatu. Ya. Contoh misalnya Indonesia bisa mayoritas Muslim, itu kan perlu berlapis-lapis wali untuk mengubah Indonesia. Tidak sekali jadi. Wali Songo yang kita kenal itu kan sebenarnya ada yang sebelumnya, ada lapisan-lapisan bergenerasi-generasi. Barulah kita sekuat sekarang. Lau aradna litaghayyuri ayyakuna judurian, kalau kita ingin perubahan itu secara mendasar, minal asas, dari asas, ya. Kalau kita mau dari dasar, maka yes,
perlu bergenerasi-generasi. Walaisa taghayyuran sadhiyan mutasarrian. Bukan perubahan di permukaan dan instan, cepat-cepat. Ya. Kalau kata Hanafi, perubahan masyarakat itu tidak seketika. Butuh bergenerasi-generasi. Butuh waktu yang panjang. Kalau kita ingin perubahannya secara mendasar, bukan hanya di permukaan. Kalau perubahan cepat itu gampang, Mas. Seperti apa? Perubahan tren baju, tren musik, ya kan? Anda perhatikan deh. Dengerin musik-musik zaman sekarang nih, karyanya anak Gen Z, ya kan? Saya dengerin ya, itu model-model lagu-lagu lama itu muncul loh, Mas. Lagu-lagu kayak saya nggak tahu penyanyinya siapa tuh. Saya dengerin di mobil tuh, ini kayak lagu-lagu zamannya Soekarno kata saya gitu. Iya. Lagu-lagu itu kalau sekedar mau mengubah secara permukaan ya gampang. Gaya baju, gaya rambut, gaya celana, ya kan? Tapi itu sathi pasti. Tapi di permukaan cepat berubah. Musik berubah. Tapi kalau mau mendasar, maka ya perlu bergenerasi. Kayak Gus Dur juga, itu kan perlu Gus Dur. NU menjadi seperti sekarang, itu kan perlu generasi yang panjang. Ya. Gus Dur jadi ketua PBNU tahun 84. NU dari tahun 1924, ya kan? Berapa tahun berarti? 84 sama 60 tahun. 60 tahun. Ya. Kemarin saya ditanya sama Mas Ilfar juga, mana Mas Ilfar? Gak ada, ya kan? Dia nanyain tentang perubahan cara pandang NU tentang Israel dari zaman Hadratus Syekh sampai sekarang. Itu saya jelasin ya, generasi berubah. Ini generasi yang berubah, bergerak. Sikapnya Gus Dur terhadap Israel ya beda dengan sikapnya Hadratus Syekh, ya, dan Wahid Hasyim terhadap Israel masih berubah. Sikap ya kayak saya kelanjutin saya kan dari Gus Dur, Gus Yahya ke saya. Nah, gitu. Itu butuh generasi dan ternyata sekarang pun sudah macet itu, ya. Dan kita nggak tahu selanjutnya seperti apa. Sebagai itu, ini ya perubahan cara pandang. Kalau bau mendalam, ya perlu bergenerasi-generasi. Kayak contohnya dalam hal ini, terakhirlah, saya berusaha untuk memperkenalkan filsafat ke dunia pesantren, mendekatkan filsafat ke dunia pesantren. Makanya Mas Faid, waktu itu nawarin ngajar gitu, saya kemudian kalau saya boleh ngajar ya saya mau ngajar filsafat gitu. Kenapa? Karena pertimbangan saya, kita filsafat dikaji secara istilahnya badongan ya. Ini sorogan ya. Iya, sorogan kayak gini di pesantren itu kan nyaris gak ada. Koreksi saya kalau saya keliru, tapi gak ada. Nah itu kenapa di pesantren yang seperti pesantren mahasiswa, karena kalian ilmu agamanya udah cukup, ya kan? Ilmu agamanya udah cukup, sudah dewasa, wise enough bagi saya, udah wise enough. Kemudian di pesantrennya Gus Dur, pas banget gitu, hajar di sini, ya kan? Sudah berapa tahun berarti, Mas? Dari 2020 loh. Januari 2020 saya ingat. Berarti udah berapa tahun? 4, hampir 5 ya. Hampir 5 tahun. Penontonnya ya paling berapa? 200 orang ya. Nonton YouTube paling berapa orang. Nggak penting gitu. Ya memang tadi butuh ajal. Butuh generasi supaya ya memperkenalkan filsafat yang terlupakan. Dilupakan di Indonesia. Dan menjadi sesuatu yang tadi saya bilang terlalu mewah di Indonesia. Itu saja untuk malam ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga doain saya sehat ya ini. Saya masih dalam recovery, masih suaranya agak naik turun. Kurang lebihnya sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.